Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2381, semua pihak khawatir. Kami tidak akan kemana-mana, kami akan menunggu di sini sampai senior tiba. Qin Chou berkata dengan tenang. Ekspresi kelompok Master Sekte segera menjadi sangat malu. Jika senior itu datang, membantai mereka semua dalam ketidakbahagiaannya juga tidak sulit. Orang harus tahu, bahkan Origin Bright pembangkit tenaga listrik semacam itu, gagal menahan Ye Yuan kembali. Selanjutnya, melihat kekejaman tindakan Ye Yuan, dia tidak keberatan membantai mereka semua. Seorang Master Sekte kurus berkata dengan ekspresi menyedihkan, "Ya ampun, leluhur kecilku, jangan membuat ulah lagi. Orang tua ini tahu bahwa kami telah sangat menyinggung kalian kali ini, kasihanilah kami, tulang-tulang tua ini." Advertisement. Mo Qingshan menatap Master Sekte ini dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenal mereka. Orang-orang ini biasanya memiliki mata yang tumbuh di atas kepala mereka. Terlepas dari ras surgawi, mereka tidak memperhatikan siapapun. Sekarang, mereka benar-benar menjadi penampilan penjilat ini. Qin Chou tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Senior berkata, orang yang menyedihkan pasti memiliki aspek kebencian. Jika ras manusia kita bisa bersatu, mengapa kita diganggu oleh ras dewa sampai seperti ini? Populasi semua ras yang ditambahkan lebih dari 100.000 kali lipat dari ras surgawi. Bahkan jika kita menggunakan angka untuk ditumpuk, kita juga akan menumpuknya sampai mati." Ketika Master Sekte mendengar ini, mereka semua bertukar pandang. Meskipun itu benar, hanya populasi umat manusia yang mencapai miliaran triliun. Bagaimana mungkin mudah untuk berbicara tentang persatuan? Tidak ada di dunia ini yang sulit bagi orang yang menetapkan pikirannya untuk itu. Saya tidak membuat Anda semua pergi dan mengadili kematian, hanya memberitahu Anda semua bahwa menjadi manusia, jauh lebih menarik daripada menjadi babi atau anjing. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar samar. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari kehampaan. Ekspresi kelompok Master Sekte berubah liar, sudah menebak siapa yang datang. Ada banyak formasi susunan kuat yang menjaga di dalam penjara bawah tanah ini. Mereka sebenarnya sama sekali tidak tahu apa-apa ketika pemuda ini masuk. Advertisement. Kejutan ini sama sekali tidak berarti. Awalnya, mereka hanya mendengar desas-desus tentang kekuatan Ye Yuan. Tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini, itu benar-benar mengejutkan mereka. Hanya berdasarkan cara seperti ini, mudah bagi Ye Yuan untuk membunuh mereka. Ketika Qin Chou melihat Ye Yuan, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Senior, Anda menerobos masuk ke Istana Surgawi Penjaga Selatan sendirian dan membuat kagum perbatasan selatan, memperkuat prestise ras manusia kita, benar-benar menakjubkan." Petik 2. Meskipun dia sangat percaya diri pada Ye Yuan, ketika dia mendengar tentang perbuatan Ye Yuan, dia masih sangat terbawa. Pemandangan yang mengesankan itu, betapa hebatnya jika dia hadir. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu membuatku terkejut, pergi terlalu tiba-tiba. Mereka tidak siap, itu sebabnya seperti ini. Jika mereka siap, saya mungkin tidak akan bisa kembali lagi." 9 tanda alam surgawi Dao memang kuat. Petik 2. Jangan melihat bagaimana Ye Yuan datang dan pergi seperti angin, Ye Yuan masih sangat terkejut setelah menyaksikan kekuatan Origin Bright. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh Origin Ward. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan juga tidak dapat mengalami kekuatan dari alam surgawi Dao 9 tanda. Sekarang, dia memahami 3 sumber hebat, kekuatannya hampir tak terkalahkan di alam Kaisar Surgawi. Hanya pada saat ini dia bisa benar-benar memahami kehebatan alam Dao Surgawi 9 tanda. Jika dalam keadaan di mana pihak lain siap, bahkan jika dia melepaskan sumbernya secara bersamaan, mungkin akan sulit untuk melarikan diri juga. Advertisement. Namun, Ye Yuan menyebutkannya dengan santai, tetapi sama sekali tidak demikian ketika para Master Sekte yang hadir mendengarnya. Kekuatan 9 tanda alam surgawi Dao tidak perlu dijelaskan oleh Ye Yuan sama sekali. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka pahami. Tapi Ye Yuan dengan santai melingkari satu putaran tepat di bawah kelopak mata dari keberadaan yang tidak bisa dipahami dan dengan santai membunuh beberapa orang. Bagaimana mereka bisa membayangkan cara semacam ini? "Yang mulia, kami tidak berniat menjadi musuh denganmu. Yang mulia, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan kami pergi."
Wu Tianxiao berkata dengan terisak dan telah lama kehilangan keagungannya saat itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kalian semua membunuh Qin Chao, aku pasti akan membantai seluruh sekte kalian. Tapi karena dia tidak terluka, aku akan melepaskan kalian. Namun, jika ada di antara kalian yang berani menjadi pelengkap kejahatan seorang tiran, dan membantu ras dewa untuk menggertak rasmu, aku akan membunuh sekali jika aku melihatnya. Mendengar ini, batu besar di hati kelompok Master Sekte mendarat. Untungnya, Tuan ini bukan Raja Iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Engah. Di istana bawah tanah yang sangat rahasia, seorang pria parubaya tiba-tiba memuntahkan darah, seluruh orangnya menjadi putus asa dan lembam. Di sampingnya, seorang lelaki tua berambut putih bertanya, rahasia mendalam, masih tidak bisa menebaknya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, rahasia anak ini terlalu kabur seolah-olah tidak ada dalam operasi Dao Surgawi sama sekali. Karakter seperti ini masih pertama kali aku temui. Witchcloth, bocah ini mungkin kunci keberhasilan rencana jenius kita yang tiada taraf. Kita harus menemukannya. Witchcloth berkata dengan terkejut, kamu sebenarnya sangat optimis tentang dia. Tatapan pria parubaya itu dalam saat dia berkata, pernahkah Anda mendengar di hadapan Kaisar Langit Surgawi langit kelima manusia yang dapat melarikan diri dari bawah tangan bawahan alam surgawi Dao 9 tanda? Selain itu, Origin Bright bukanlah alam Dao surgawi 9 tanda biasa. Dengan kekuatannya, 10 Deva Third Blights juga tidak cocok. Witchcloth mengangguk dan berkata, bocah ini memang terlalu mengerikan. Tetapi berbicara secara logis, bakat yang menakutkan seperti itu, dia seharusnya ditemukan oleh kita sejak lama. Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Saya merasa seperti dia melompat dari udara tipis. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Saya selalu memperhatikan pengoperasian Dao Surgawi. Tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, Dao Surgawi tampaknya tiba-tiba memiliki jejak penyimpangan dan fluktuasi. Jejak fluktuasi ini sangat kecil. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Miluo, dia belum bisa mendeteksinya. Tepat setelah itu, orang mengerikan ini tiba-tiba muncul. Jika ini kebetulan, itu juga terlalu kebetulan. Witchcloth terlihat kaget dan berkata, sebenarnya ada hal seperti itu. Hal yang sangat penting, mengapa kamu baru mengatakannya sekarang? Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, jika bukan karena hal yang dia lakukan kali ini terlalu mengejutkan, bagaimana aku bisa memperhatikannya? Bagaimana ketidakpastian Dao Surgawi bisa menjadi apa yang bisa diduga oleh orang biasa? Petik 2. Witchcloth memikirkannya dan merasakan hal yang sama. Anak itu tetap dalam ketidakjelasan sebelumnya. Jika bukan karena menantang istana celestial penjaga sendirian dan memperingatkan ras dewa, membangkitkan gelombang mengerikan. Bagaimana mereka bisa memperhatikan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima yang sangat kecil? Pria parubaya itu berkata, masalahnya tidak boleh ditunda. Masalah ini bukan masalah sepele, saya harus melakukan perjalanan secara pribadi. Aku akan menyerahkan Deicide padamu. Witchcloth mengangguk dan berkata, tenang, kita sudah hampir memasuki orbit. Dengan saya di sekitar, tidak akan ada masalah. Petik 2. Pada saat yang sama, di dalam institusi penguasa tertinggi ras dewa, Istana Titan, seorang lelaki tua dengan alis putih juga memuntahkan darah segar dengan liar. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang tegap berkata dengan ekspresi gelap, Tuan Surgawi, bahkan Anda juga tidak bisa menebak anak ini. Miluo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Tuan Tian Qing, seolah-olah anak ini berada di luar 5 elemen, melompat keluar dari 3 alam. Saya tidak bisa surgawi sama sekali. Ini masih pertama kalinya Miluo bertemu dengan orang yang tidak terduga. Seolah-olah, dia muncul begitu saja. Pria parubaya yang kuat di samping Celestial Master Miluo adalah nenek moyang dari Heaven Lineage dari ras dewa, keberadaan ras dewa yang paling menakutkan, Tian Qing. Mereka sama-sama meramal Ye Yuan. Tetapi bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak dapat memuliakannya. Jadi apalagi Miluo. Mendengar apa yang dikatakan Miluo, alis Tian Qing berkerut lebih keras dan dia berkata dengan suara yang dalam, Dao Surgawi selalu berada di bawah kendali kita. Tapi sekarang, seseorang yang tak terduga muncul. Anak ini harus dihilangkan. Beritahu semua penjaga Istana Surgawi. Mereka harus menemukan jejak anak ini bagaimanapun caranya. Bab 2382, Bentrok secara rahasia. Tiba-tiba, sekte yang tidak dikenal, Sekte Ziwei, menjadi hidup.
Pada hari ini, Origin Bright membawa seorang lelaki tua beralis putih dan tiba-tiba turun ke Sekte Ziwei. Mo Qingshan dan yang lainnya ketakutan dan terpesona. Sekte Master Mo, kalian benar-benar cakap. Kata-kata Origin Bright penuh dengan cemoohan. Jelas, kebenciannya terhadap Sekte Ziwei sangat dalam. Advertisement. Sekarang, koneksi Ye Yuan dengan Sekte Ziwei secara alami telah digali sejak lama. Jika itu di masa lalu, Sekte Ziwei akan lama berubah menjadi abu. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan pedang Damocles ini tergantung di sana, ras surgawi benar-benar tidak berani bergerak di Sekte Ziwei. Menghancurkan satu Sekte Ziwei hanyalah masalah sepele. Tapi begitu Ye Yuan kesal, ras dewa akan benar-benar merasa mustahil untuk bertahan secara efektif. Karena itu, mereka hanya bisa menanggungnya. Sekarang, prioritas utama ras surgawi adalah menemukan Ye Yuan, dan kemudian melenyapkannya. Keberadaan orang ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Bagaimana mungkin Mo Qingshan tidak memahami arti dari kata-kata Origin Bright? Dia buru-buru meminta maaf, Tuan Istana, tolong tenangkan amarahmu. Sekte Ziwei kami benar-benar tidak akrab dengan orang ini. Kami juga tidak tahu mengapa dia lari ke Sekte Ziwei-ku. Origin Bright tersenyum palsu ketika dia berkata, begitukah? Lalu Tuan Istana ini menganiaya kamu. Advertisement. Mo Qingshan terkejut dan buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Istana, tenangkan amarahmu. Origin Bright mencibir dan berkata, jika anak itu tidak mati, bagaimana kemarahan penguasa istana ini bisa diredakan? Kepala anjing Anda untuk sementara tertinggal di leher Anda. Setelah penguasa istana ini membunuh bocah itu, aku akan datang dan menjagamu. Origin Bright tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Baginya, Sekte Ziwei kecil yang sangat sedikit bisa dihancurkan dengan membalik tangannya. Ingin membunuhmu? Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Tetapi mengucapkan kata-kata ini menunjukkan ketakutannya terhadap Ye Yuan. Jika bukan karena takut terhadap Ye Yuan, mengapa dia berdiri di sini, berbicara sampah dengan Master Sekte kecil yang lemah? Logika ini, Origin Bright mengerti, Mo Qingshan juga memahaminya. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sebelumnya, secara luas dikabarkan bahwa Ye Yuan pergi untuk mengancam istana penjaga surgawi. Tapi itu juga sebagian besar rumor. Tapi hari ini, melihat sikap Origin Bright, dia tahu bahwa itu pasti benar. Kaisar Surgawi Cakrawala kelima benar-benar memaksa seluruh ras surgawi untuk mundur. Kekuatan semacam ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Mo Qingshan tidak berani menjawab, dia hanya diam. Origin Bright mendengus dingin dan berkata, kalian semua, bawa tuan ini berkeliling untuk melihatnya. Kemanapun dia ingin pergi, kalian akan membawanya ke sana. Advertisement. Iya, Mo Qingshan buru-buru menjawab. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang ini, dan juga tidak tahu untuk apa dia datang ke sini. Celestial Master Miluo berkata dengan dingin, bawa aku untuk berjalan-jalan dulu. Mo Qingshan tidak berani membangkang, membawa Celestial Master Miluo untuk berjalan-jalan dengan santai. Kemanapun dia ingin pergi, Mo Qingshan akan membawanya ke sana. Master Surgawi Miluo ini memberinya perasaan yang tak terduga. Perasaan semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada Origin Bright. Miluo menghabiskan waktu hampir setengah bulan dan hampir berkeliling ke setiap sudut Sekte Ziwei sebelum pergi. Tapi sebelum pergi, Origin Bright masih meninggalkan pembangkit tenaga listrik 9 tanda Heavenly Door Realm di belakang untuk garnisun di Sekte Ziwei. Mengatakan bahwa itu adalah garnisun, itu sebenarnya pengawasan. Sepanjang jalan, Origin Bright bertanya, Tuan Surgawi, apakah ada penemuan? Alis Celestial Master Miluo terkunci rapat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menemukan beberapa aura halus. Seharusnya ditinggalkan oleh bocah ini. Tapi Tuan Surgawi ini tidak bisa menebak dari mana asalnya. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Tapi untuk aura kepergiannya, itu sengaja disembunyikan. Cara anak ini tidak terbayangkan. Origin Bright terlihat tidak percaya dan berkata, ini, bahkan guru surgawi juga tidak bisa menebaknya. Mungkinkah kita akan membiarkan anak ini terus bebas dan tidak terkekang? Tuan Celestial Master, kataku, apakah menurutmu Mo Qingshan tahu di mana keberadaan bocah itu atau tidak? Guru surgawi Miluo adalah eksistensi dengan pencapaian tertinggi di jalur ramalan dalam ras dewa. Bahkan dia tidak bisa menemukan keberadaan Ye Yuan. Lalu bukankah anak ini akan tetap buron? Ekspresi Celestial Master Miluo agak jelek saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini sangat lihai.
Sangat tidak mungkin untuk memberitahu Mo Qingshan keberadaannya. Dia dan Mo Qingshan tidak akrab dengan tingkat itu. Sekarang, hanya ada yang menunggu. Dia pasti akan menyerahkan dirinya. Setelah Celestial Master Miluo kembali dengan kekalahan, sosok lain diam-diam menyelinap ke Sekte Ziwei. Mo Qingshan kembali ke kediamannya dan merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia yang berbeda. Dunia yang terputus dari dunia luar. Di rumah, seorang pria parubaya sedang duduk di depan mejanya, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Kembali, setengah baya tampaknya terlibat dalam obrolan ringan. Kembalilah. Ingin tahu untuk apa tuan ini menemukan Mo ini? Mo Qingshan bertanya dengan hati-hati. Dia berjalan di atas es tipis setiap hari saat ini, takut menyinggung beberapa dewa besar. Masalah Ye Yuan memprovokasi banyak karakter legendaris. Dia, keberadaan seperti semut, akan hilang dengan embusan dari mereka. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sekte Master Mo, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Miluo itu benar-benar terlalu tangguh. Itu sebabnya saya tidak punya pilihan selain datang ke tempat ini. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Saya dipanggil Jian Rufeng. Yang lain semua memanggil saya, rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Kaisar ini datang untuk pemuda itu. Anda harus tahu siapa yang saya bicarakan. Pria parubaya itu memperkenalkan dirinya. Seluruh tubuh Mo Qingshan gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin saat dia berteriak kaget. Itu, orang tua beralis putih itu adalah Celestial Master Miluo. Dia belum pernah mendengar nama rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebelumnya. Tapi nama Celestial Master Miluo bergema seperti gemuruh guntur bagi Mo Qingshan. Master Surgawi Miluo ini memantau dunia, dia bisa dikatakan sebagai mata dan telinga ras dewa. Mengenai segudang ras di bawah langit, selama ada gemerisik daun di angin, itu tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga ras surgawi. Dan orang yang memainkan peran kunci dalam hal ini adalah guru surgawi Miluo ini. Orang bisa mengatakan bahwa Celestial Master Miluo adalah mimpi buruk semua ras di dunia. Segudang ras tidak berani melawan ras surgawi. Ada alasan yang sangat penting yang terlibat. Itu adalah guru surgawi Miluo. Jika bukan karena dia, mungkin berbagai ras sudah lama memberontak seperti orang gila. Mo Qingshan tidak menyangka bahwa Miluo yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengarnya, benar-benar datang ke Sekte Ziwei-nya begitu saja. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, insiden besar seperti itu terjadi, bagaimana mungkin itu tidak membuatnya khawatir. Tapi Anda yakin, bahkan Kaisar ini tidak bisa menebak orang itu. Jadi tidak mungkin bagi Miluo untuk memuliakannya juga. Kata-kata ini mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Yang juga untuk mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia lebih kuat dari Tuan Surgawi Miluo di jalur ramalan. Mo Qingshan menatap tercengang dengan mulut ternganga ketika dia mendengar. Kapan kekuatan besar seperti itu muncul di ras manusia? Sekte Master Mo, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kaisar ini telah mencapai Dao selama ratusan juta tahun. Hanya saja Anda juga menyadari situasi Heavenspan World. Jika saya menunjukkan diri saya pasti akan mati dengan sangat mengerikan. Oleh karena itu, saya selalu sangat low profile. Hal ini, saya berharap Sekte Master Mo merahasiakannya untuk saya juga. Bagaimanapun, Anda dan saya berasal dari ras yang sama. Jika Anda melaporkan saya, itu sama dengan memutuskan harapan masa depan umat manusia. Anda harus dapat mempertimbangkan tingkat keparahan dan pro dan kontra, kata rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Hati Mo Qingshan menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, yakinlah. Bahkan jika Mo Qingshan mati, aku sama sekali tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengangguk dan berkata, saya percaya Master Sekte Mo. Beberapa hari ini, Kaisar ini akan tinggal di Sekte Ziwei. Saya harap Sekte Master Mo tidak keberatan. Petik 2. Bab 2383, Pertemuan Bersejarah. Penantian ini adalah 1000 tahun. Dalam celah spasial yang tersembunyi, Ye Yuan dan Qin Chou saat ini sedang berkultivasi. Senior, kamu benar-benar terlalu tangguh. Saya tidak pernah berani membayangkan bahwa seseorang dapat memahami 4 hukum besar ini sampai tingkat seperti itu. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu sebelum ini? Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Ye Yuan, semakin dia merasa tidak percaya. Bagaimana seseorang bisa menjadi mengerikan sampai tingkat seperti itu? Selama 1000 tahun ini, ruang dan waktu Ye Yuan, 2 hukum besar, dapat dikatakan berkembang setiap hari.
Advertisement. Hukum tata ruangnya sudah mencapai peringkat 2 sumber. Hukum waktu sudah mencapai 1:300 juga. Orang harus tahu, ini adalah dua hukum tertinggi yang agung. Mampu maju 1 inci dalam 10.000 tahun sudah harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan seseorang. Tapi Ye Yuan benar-benar melampaui imajinasi Qin Chao. Ye Yuan melirik Qin Chao dan berkata sambil tersenyum, masalah ini, mengatakan ini agak fantastis. Aku juga tidak tahu apakah mengajarimu ilmu pedang itu benar atau salah. Tapi sejak saya datang, saya harus melakukan sesuatu. Qin Chao bingung dan berkata, apa yang salah dengan mengajariku ilmu pedang? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal ini, kamu tidak akan mengerti. Bahkan aku sendiri tidak memahaminya. Di dunia ini, Ye Yuan menemukan bahwa kecepatannya dalam memahami hukum ruang waktu bahkan lebih cepat daripada di alam perang purba. Dia merasa bahwa ini mungkin karena melintasi ruang waktu. Hanya saja, kemunculannya yang tiba-tiba merusak keseimbangan dunia aslinya. Advertisement. Lalu, apakah masih ada makna dalam dirinya mengolah hal-hal ini? Untuk mengajar atau tidak mengajar Qin Chao, dia juga ragu-ragu sebelumnya. Untuk membunuh atau tidak membunuh anggota ras dewa, dia juga ragu-ragu sebelumnya. Tapi kemudian, dia menemukan hal-hal. Sejak dia datang ke sini, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia telah mengubah arah dunia. Lalu, apa bedanya melakukan lebih banyak atau melakukan lebih sedikit? Saat ini, di bawah ruang waktu ini, ras manusia jelas belum bangkit. Ye Yuan tidak tahu apakah ini adalah era di zaman terakhir. Tapi sejak dia datang, tidak ada salahnya meninggalkan ajaran Dao untuk membuat umat manusia menjadi sedikit lebih kuat. Melihat umat manusia diganggu oleh orang-orang seperti ini, tetapi tidak melakukan apa-apa, ini bukan gayanya, Ye Yuan. Oleh karena itu, dia pergi untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia sangat optimis tentang Qin Chao. Jadi dia bersedia menggunakan waktu 1000 tahun untuk mengajarinya ilmu pedang. Dalam 1000 tahun, Qin Chao sudah pergi dari alam Empyrean dan menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Apakah kamu rindu rumah? Atau memikirkan seseorang? Ye Yuan memandang Qin Chao dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Advertisement. Wajah Qin Chao memerah tetapi masih menganggukkan kepalanya tanpa malu-malu. Beberapa hari ini, Qin Chao selalu agak terganggu saat berlatih pedang. Jadi bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu? Anak ini sedang memikirkan Mo Xiaokao. Baik, setelah tidak keluar begitu lama, ini juga saatnya untuk keluar dan melihat-lihat. Ye Yuan bangkit dan berkata. Ekspresi Qin Chao berubah dan dia berkata, Senior, jangan. Anda saat ini sudah menjadi duri di mata ras surgawi. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda? Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka belum cukup memenuhi syarat untuk menangkapku. Ayo. Meskipun Gunung Leser Heavenspan tidak datang bersamanya, Ye Yuan menemukan bahwa dia dapat memobilisasi kekuatan Gunung Leser Heavenspan melintasi ruang dan waktu. Melindungi rahasia surga dengan kekuatan Leser Heavenspan Mountain, tidak ada yang bisa menemukannya. Di Sekte Ziwei, pembangkit tenaga listrik 9 tanda surgawi Dao Realem belum pergi. Meskipun mereka tahu bahwa ada sedikit harapan untuk menemukan Ye Yuan, Miluo tidak menyerah. Tapi Ye Yuan diam-diam memasuki Sekte Ziwei. Bagaimana mungkin alam Dao surgawi 9 tanda tahap awal saja menemukannya? Kembali ke Sekte Ziwei, hal pertama bukanlah pergi dan melihat Mo Xiaokao tetapi memberi salam kepada Mo Qingshan. Melihat Qin Chao, hati Mo Qingshan bergetar hebat. Kamu menerobos ke alam Kaisar Surgawi begitu cepat. Sebelum Qin Chao pergi, dia hanyalah seorang Empyrean Cakrawala ketiga. Hanya dalam waktu 1000 tahun, dia sudah mencapai alam Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin Mo Qingshan tidak terkejut? Setelah memberikan salam, Qin Chao tersenyum dan berkata, selama 1000 tahun terakhir, senior berusaha keras untuk memperbaiki banyak pil obat ajaib untukku. Kira-kira 100 tahun yang lalu, saya menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Petik 2. Mo Qingshan membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah master alkimia. Pil obat macam apa yang bisa mendorong Empyrean Cakrawala ketiga menjadi alam Kaisar Surgawi dalam 1000 tahun? Jika menjadi Kaisar Surgawi begitu mudah, lalu apa gunanya berkultivasi dengan pahit? Pemuda ini benar-benar misterius hingga ekstrim. Pada kenyataannya, energi spiritual berlimpah di era ini. Banyak obat roh yang tidak terlihat pada generasi selanjutnya semuanya dapat ditemukan di sini.
Bagi Ye Yuan, dengan santai menyempurnakan beberapa pil obat peringkat 7 benar-benar terlalu mudah. Setelah obrolan ringan, Mo Qingshan dengan paksa menekan keadaan pikirannya yang terkejut dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, kekuatan utama umat manusia kita telah menunggu 1000 tahun untukmu di Sekte Ziwei hanya untuk bertemu denganmu. Ingin tahu apakah Anda bersedia bertemu dengannya? Petik 2. Ye Yuan agak terkejut dan berkata, oh, apa yang terjadi? Mari kita dengarkan. Mo Qingshan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa tetapi menemukan bahwa ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini mengalami fluktuasi emosi. Kamu bilang dia disebut rahasia mendalam. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ketika kedua orang itu bertemu, mereka sangat tenang di permukaan, tetapi itu sudah menggelegak di hati mereka. Apa rahasia mendalam Kaisar Surgawi terkejut adalah bahwa seorang seniman bela diri Kaisar Surgawi Realem muncul di Ziwei Sekte dan dia sebenarnya benar-benar tidak mengerti. Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa rahasia mendalam ini bukanlah rahasia mendalam lainnya. Maka orang ini harus menjadi ayah dari rahasia mendalam dari generasi masa depan. Dia adalah eksistensi kuat yang mengorbankan dirinya untuk melindungi rahasia surga. Hanya sampai saat ini Ye Yuan tiba-tiba menyadari kebenaran, di era mana dia tiba. Dia benar-benar kembali ke era ayah rahasia mendalam generasi masa depan dalam sebuah kecelakaan yang timbul dari banyak penyebab. Pada saat ini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi di depannya belum mati. Jelas, rencana kolosal dari berbagai ras belum benar-benar dimulai. Lalu sekarang, apakah itu tahun-tahun sebelum kemakmuran besar umat manusia? Apakah saya meninjau kembali sejarah atau apakah periode sejarah ini benar-benar ada? Kenapa aku merasa semuanya adalah mimpi? Apa itu ruang dan waktu? Keberadaanku seperti apa? Melihat ayah rahasia mendalam Kaisar Surgawi, hati Ye Yuan menghasilkan lebih banyak pertanyaan. Dia melakukan perjalanan melalui ruang waktu, tetapi apakah periode ruang waktu ini benar-benar ada? Jika tidak benar-benar ada, sejarah adalah segala sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi jika itu benar-benar ada, lalu dia dihitung sebagai apa? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Benar-benar ajaib. Kamu jelas berdiri di depanku, tapi kenapa aku merasa kamu tidak ada? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memecah kesunyian terlebih dahulu, berseru dengan ekspresi terkejut. Pencapaiannya di jalan ramalan telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan Celestial Master Miluo dari ras dewa lebih rendah darinya di jalan ini. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Tetapi orang yang hidup berdiri di depannya, namun dia memberi rahasia mendalam Kaisar Surgawi perasaan yang sangat tidak nyata. Betapa menggelikan perasaan semacam ini. Dia telah membayangkan berbagai macam situasi pertemuan tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi seperti ini. Ye Yuan juga kembali sadar dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, mungkin, perasaanmu benar. Aku benar-benar tidak ada. Atau haruskah aku mengatakan bahwa aku adalah eksistensi yang spesial? Murid rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengerut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah jawaban seperti itu. Bab 2384, Tebakan yang menakutkan. Keberadaan spesial yang luar biasa. Tidak heran Kaisar ini tidak dapat menghitung. Anda tidak peduli bagaimana saya menghitung. Mungkin Anda benar-benar dikirim oleh surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan yang ekstrim. Layak bagi saya untuk menunggu 1000 tahun di sini dengan susah payah. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, orang yang menyelamatkan umat manusia bukanlah aku, tapi kamu, senior. Murid rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengerut dan dia berkata dengan cemberut, apakah kamu tahu sesuatu? Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya pikir saya harus tahu apa itu. Sepertinya senior sudah mulai bergerak. Kemudian datang untuk mencari saya kali ini, apakah Anda ingin merekrut saya? Bagaimana kamu tahu? Kejutan rahasia mendalam Kaisar Surgawi ini sama sekali tidak signifikan. Advertisement. Keberadaan Deicide adalah rahasia mutlak. Bahkan di antara manusia, sangat sedikit orang yang mengetahuinya juga. Dia bisa memastikan bahwa Deicide tidak pernah berhubungan dengan Ye Yuan sebelumnya. Jadi bagaimana anak ini tahu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior, terima saja seperti yang saya duga. Masalah dia melintasi ruang waktu benar-benar terlalu fantastis. Bahkan untuk Grand Ancestors Pacetime Sanghang,
juga tidak mungkin untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Oleh karena itu, dia bertransmigrasi kembali benar-benar hanya kecelakaan. Kemungkinan besar, bahkan Sang Hang juga tidak mengharapkannya. Tetapi kata-kata ini menjadi lebih misterius dan sulit dipahami di telinga rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Tatapannya menjadi gelap, dan dia berkata, "Baiklah. Karena Anda tidak mau mengatakannya, maka leluhur ini tidak akan bertanya lagi. Tapi saya pikir aspirasi kita harus sama, kan?" Petik 2. Tindakan dan perilaku Ye Yuan, dia telah memperhatikannya. Advertisement, tampaknya lebih berani daripada bijaksana, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat teliti. Lebih penting lagi, pengaruh pertempuran Ye Yuan sangat luas. Bisa dikatakan, hal-hal yang tidak nyaman dilakukan Deicide, Ye Yuan melakukannya. Sebelumnya, beberapa hal yang diluncurkan oleh Deicide menjadi jauh lebih nyaman. Dalam 1000 tahun ini, meskipun Jian Rufeng tidak aktif di Deicide, dia menerima berita di sana satu demi satu. Pengaruh tak terlihat yang diberikan oleh pertempuran Ye Yuan ini kepada orang-orang terlalu besar. Dalam pemahaman masa lalu, ras surgawi tidak terkalahkan. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar mematahkan kutukan ini. Dia mengatakan kepada dunia bahwa selama pemahaman hukum Anda cukup kuat, Anda bisa mengalahkan, atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Dan inilah tepatnya alasan mengapa Ye Yuan melakukannya. Ras manusia terlalu bodoh, pemahaman mereka telah ditipu oleh ras surgawi, dan membutuhkan seseorang untuk datang dan mematahkan pemahaman yang melekat ini. Karena tidak ada yang akan melakukannya, maka terserah dia untuk melakukannya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Apa yang telah dilakukan senior, junior mengagumi tanpa henti." Advertisement. Jian Rufeng berkata, "Apa yang Anda duga pada dasarnya semuanya benar. Tapi ada sesuatu yang Anda salah. Leluhur ini tidak di sini untuk meminta Anda, tetapi untuk mengundang Anda ke Deicide untuk menjadi instruktur kepala." Kali ini, giliran Ye Yuan yang terkejut. Dia berpikir bahwa Jian Rufeng akan fokus merawatnya. Namun, Jian Rufeng sebenarnya mengundangnya untuk kembali dan memelihara orang lain. Dia benar-benar tidak dapat memprediksi hasil ini. "Senior, apakah kamu melakukan kesalahan? Anda lihat, saya hanya Kaisar Surgawi Cakrawala ke-7. Ye Yuan berkata dengan curiga. Meskipun 1000 tahun telah berlalu, wilayahnya hanya meningkat ke alam dunia tahap akhir, setara dengan Kaisar Langit-Langit ke-7. Sedikit kultivasi ini harus dipertimbangkan banyak ketika ditempatkan di Deicide. Membuatnya pergi dan mengajar orang-orang, akankah pembangkit tenaga listrik Deva Realem itu diyakinkan? Tapi Jian Rufeng berkata dengan tegas, "Kamu tidak perlu mencurigai apapun. Leluhur ini belum mencapai titik di mana saya kacau karena usia. Meskipun ada banyak ahli dalam Deicide, dalam hal pemahaman hukum, mereka jauh lebih buruk daripada Anda. Apa yang Anda lebih buruk dari mereka hanyalah ranah kultivasi. Ini bukan tidak mungkin untuk menebusnya." Petik 2. Di mata para jenius sejati, ranah kultivasi tidak pernah ada perbedaan. Disparitas sejati adalah dalam hal hukum. Berbagai ras ditekan oleh ras dewa, sangat terbatas dalam hal pemahaman hukum. Ras manusia sepertinya memiliki populasi yang besar, tetapi tidak banyak ahli sejati. Pembangkit tenaga alam Deva itu sebagian besar berhasil melampaui kesengsaraan secara kebetulan. Dalam hal kekuatan tempur, beberapa alam Deva bahkan tidak sebagus 8 tanda puncak ras dewa. Oleh karena itu, bukan karena berbagai ras tidak ingin memberontak, tetapi mereka benar-benar kuat untuk memberontak. Jian Rufeng berkata dengan ekspresi serius. Ketika Ye Yuan mendengar, dia menunjukkan tatapan serius. Tidak heran ketika dia kembali ke zaman sebelumnya, dia menemukan bahwa seniman bela diri di sini tidak sekuat yang dia bayangkan. Menurut apa yang dia lihat dan dengar di waktu dan ruang lain, zaman kuno seharusnya adalah saat umat manusia paling mulia. Era ini memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan surga. Terutama 18 leluhur besar, mereka adalah eksistensi menakutkan yang bisa bersaing dengan nenek moyang ras dewa. Tetapi bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Qin Chao sangat lemah terlepas dari apakah itu metode kultivasi atau teknik bela diri. Ini jelas tidak terlalu logis. Bahkan ketika Empyrean Fast Universe memberinya pedang tulang, dia juga memiliki ekspresi menghina di wajahnya terhadap para jenius manusia generasi selanjutnya. Adapun Grand Ancestor Spacetime Sang Hang, itu bahkan lebih tanpa berkata. Tetapi ketika Ye Yuan kembali ke era ini,
dia menemukan bahwa ini tidak terjadi sama sekali. Ini juga untuk mengatakan bahwa umat manusia belum mencapai waktu yang paling mulia. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ye Yuan memikirkan kemungkinan tertentu, dan ekspresinya berubah liar, gelombang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi generasi sebelumnya masih hidup. Ke-18 nenek moyang belum muncul. Umat manusia belum menyambut eranya yang paling mulia. Ras manusia lemah, namun, ada begitu banyak jenius di era ini. Apa yang tidak mereka miliki bukanlah kejeniusan tetapi warisan. Petik 2. Energi spiritual berlimpah, para jenius berlimpah seperti bulu lembu, semua prasyarat agar umat manusia menjadi kuat sudah disediakan. Orang dapat mengatakan bahwa semuanya sudah siap kecuali untuk elemen penting. Petik 2. Saat ini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi generasi sebelumnya memintanya untuk kembali dan menjadi instruktur kepala. Bukankah itu berarti bahwa peristiwa besar yang dibicarakan Sang Hang, ada hubungannya dengan saya? Mungkinkah, era umat manusia yang tak tertandingi di kemudian hari, itu sebenarnya diciptakan sendiri olehku? Ini juga terlalu konyol, kan? Pikiran Ye Yuan berputar seperti kilat, sebuah ide menakutkan terbentuk di benaknya. Meskipun ide ini sangat tidak masuk akal, semakin dia menganalisisnya, semakin besar kemungkinan dia merasakannya. Karena dalam hal waktu, rahasia mendalam Kaisar Surgawi era ini harus mengorbankan dirinya tidak lama kemudian. Jika bukan karena dia, siapa lagi yang dimiliki umat manusia yang bisa melangkah maju, dan memberi mereka dao besar yang sebenarnya? Jian Rufeng sendiri juga mengatakan apa yang disebut pembangkit tenaga listrik itu sama sekali tidak bagus dalam hal pemahaman hukum. Meskipun pemahaman hukum Ye Yuan sendiri belum mencapai puncak kesempurnaan, pemahaman hukum bervariasi dari orang ke orang. Apa yang harus dia lakukan bukanlah untuk memegang tangan mereka dan mengajar satu persatu, tetapi untuk mengajari mereka cara memasuki Dao. Selama dia membawa mereka dalam perjalanan, mereka akan mengembangkan metode kultivasi dan teknik bela diri yang kuat sendiri, dan berjalan menuju puncak sejati. Sama seperti Spacetime Reversal Chaos, gerakan ini, jika hukum ruang waktu Ye Yuan terus berkembang, gerakan ini sama sekali tidak akan berkembang. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Ini terlalu menakutkan. Lalu apa sebenarnya dia? Apakah dia orang zaman ini, atau orang zaman itu? Seluruh orangnya menjadi kacau dalam sekejap. Ruang waktu. Ruang waktu. Apa sih kamu? Aku ini apa? Di mana aku sekarang? Siapa aku di dunia ini? Ye Yuan berteriak dengan gila di dalam hatinya, dia ingin mencari tahu semua ini. Tapi, tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu juga sia-sia. Bab 2385, di bawah satu orang dan di atas jutaan. Apa yang salah denganmu? Jian Rufeng melihat bahwa ekspresi Ye Yuan tidak benar, dan dia bertanya dengan agak terkejut. Bocah ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman saat melihatnya. Dia mengundangnya untuk menjadi instruktur kepala, dan dia diliputi oleh bantuan yang tidak terduga sampai seperti ini. Bagaimana dia bisa tahu seberapa besar kejutan di hati Ye Yuan saat ini? Apakah ini gangguan ruang waktu, atau pengulangan sejarah? Apakah dia ada dalam sejarah, atau apakah ini ruang waktu yang lain? Advertisement, atau apakah ini hanya mimpi? Semuanya, setiap hal, mereka tidak diketahui. Mungkin dewa tahu, tetapi tidak mungkin baginya untuk memberi tahu Ye Yuan. Ye Yuan dengan paksa menekan kengerian di hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu." Mendengar bahwa Ye Yuan begitu lugas, Jian Rufeng tersenyum. Rencana jenius yang tiada taranya selalu berada di tengah-tengah kemajuan. Hanya saja, berapa banyak hasil yang bisa dicapai rencana ini, bahkan dia tidak tahu di dalam hatinya. Fondasi ras manusia terlalu buruk. Di bawah fondasi seperti itu, berapa lama yang dibutuhkan sebelum mereka dapat mencapai perkembangan besar dan mencapai tingkat bersaing dengan ras surgawi? Prestasi Jian Rufeng di jalur ramalan memang tak tertandingi. Tapi dia hanya varian di antara manusia. Advertisement. Sangat mudah untuk menyalakan api, tetapi sulit untuk menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Ingin membuat metode kultivasi yang kuat dari udara tipis, menciptakan teknik bela diri yang tangguh, biarkan klan mereka memahami hukum, itu adalah sesuatu yang sesulit naik ke surga. Tapi penampilan Ye Yuan seperti mercusuar di malam yang gelap. Jejak keraguan terakhir Jian Rufeng juga hilang. Semuanya sudah siap kecuali untuk elemen penting. Ye Yuan adalah elemen penting itu. Hahaha, oke,
Dengan Anda di sekitar, leluhur ini dapat yakin. Jian Rufeng berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk hampir ke tanah ke arah Jian Rufeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, rahasia mendalam senior adalah benar, melelahkan pikiran dan tubuh Anda untuk umat manusia, sampai jantung Anda berhenti berdetak. Tolong terima busur dari junior. Petik 2. Ekspresi Jian Rufeng berubah liar dan dia berkata dengan terkejut, apa yang kamu tebak lagi? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, ratusan juta orang jenius berkumpul bersama, awalnya mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi setelah bakat mereka berkembang sepenuhnya, bagaimana aura menakjubkan semacam itu bisa tersembunyi dari mata dan telinga guru surgawi Miluo. Dan untuk menyembunyikan operasi rahasia surga dari ratusan juta orang jenius, bahkan senior pun tidak dapat dengan mudah mencapainya juga, kan? Jian Rufeng memandang Ye Yuan dengan kaku dan baru sadar setelah beberapa saat, berkata, mampu bertemu dengan adik kecil benar-benar merupakan berkah besar dari banyak sekali ras. Saya masih tidak tahu apa yang disebut adik kecil. Petik 2. Kamu Yuan. Tapi senior, saya hanya berharap Anda sendiri yang tahu nama ini. Di depan yang lain, senior bisa memanggilku sebagai Ji Qingyun. Atas perintah kekuatan gaib, Ye Yuan membuat permintaan ini. Advertisement. Jian Rufeng tidak yakin apa artinya, tetapi permintaan ini tentu saja bukan apa-apa, dia langsung menyetujuinya. Jelas tidak ada jejaknya dalam sejarah yang sebenarnya. Ye Yuan bahkan merasa bahwa dia tidak pernah ikut serta dalam pertempuran kiamat sama sekali. Kalau tidak, dengan bakatnya, mengapa dia tidak dikenal publik? Lebih jauh lagi, bagaimana masalah ini, masih harus dilakukan dan dilakukan sebelum dia tahu. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak berencana menggunakan nama aslinya. Tapi Ye Yuan nama ini, Ye Yuan masih memberitahu Jian Rufeng. Ini adalah rasa hormat terhadapnya. Sama seperti ini, Ye Yuan pergi dengan Jian Rufeng. Dan orang-orang yang pergi bersamanya juga Qin Chao dan Mo Xiaokao. Mereka menjadi anggota rencana jenius yang tiada taranya, bergabung dengan Deicide. Di istana bawah tanah Deicide, sekelompok petinggi berkumpul di sini. Ada sekelompok pembangkit tenaga listrik Deva Realem. Beberapa menatap Ye Yuan dengan heran. Rahasia mendalam Lord tersisa selama 1000 tahun, itu untuk menunggu anak ini. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini, untuk benar-benar dapat membuat Yang Mulia mengesampingkan urusan Deicide, dan menunggu 1000 tahun. Jian ini pergi selama 1000 tahun. Selama periode waktu ini, semua orang telah bekerja keras. Tatapan Jian Rufeng menyapu saat dia berkata. Saat semua orang mendengar, mereka berulang kali mengatakan tidak berani. Dalam Deicide, Jian Rufeng adalah otoritas mutlak. Dia menciptakan Deicide sendirian, merekrut kekuatan besar teratas dan orang-orang yang bercita-cita tinggi dari semua ras di bawah komandonya. Deicide mampu berkembang ke skala hari ini, itu hampir semua karena pekerjaan Jian Rufeng sendiri. Jika bukan karena dia melindungi rahasia surga, bagaimana mungkin apa yang mereka lakukan bisa disembunyikan dari mata dan telinga guru surgawi Miluo? Tuan-tuan, mulai hari ini dan seterusnya, Deicide mendirikan jabatan kepala instruktur. Posisi ini, statusnya adalah yang kedua setelah kaisar ini, mengendalikan semua pihak. Dia dapat memobilisasi semua sumber daya Deicide dan memerintahkan semua orang di Deicide. Bila perlu, itu termasuk kaisar ini. Petik 2. Ekspresi Jian Rufeng menusuk, tatapannya menyapu semua orang saat dia mengucapkan kata-kata itu perlahan. Saat kata-kata ini keluar, napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka tidak tahu mengapa saat rahasia mendalam Lord kembali, dia tiba-tiba mengatur posisi seperti itu. Tetapi mereka secara alami sangat berharap bahwa posisi ini akan jatuh pada mereka. Adapun Ye Yuan, mereka tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, ranah kultivasi Ye Yuan terlalu rendah. Dia masih junior. Jian Rufeng yang sangat memikirkannya hanya memikirkan masa depannya, itu saja. Kepala instruktur posisi ini bisa dikatakan di bawah 1 orang dan di atas jutaan. Itu tidak akan diserahkan kepada anak nakal seperti itu tidak peduli apa. Petinggi Deicide berkata, Tuan rahasia yang mendalam, Tuan Witchclut bekerja keras dan memberikan jasa besar. Dia pantas mendapatkan posisi ini. Kami pasti akan mendukung keputusanmu. Seseorang setuju dan berkata, itu benar, posisi ini, selain dari Lord Witchclut, tidak ada yang lebih cocok. Meskipun semua orang berharap menjadi instruktur kepala ini, mereka semua jelas bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Witchclut.
Witchclut tidak berbicara. Dia hanya menatap Jian Rufeng dengan mata tajam. Dia tahu bahwa posisi ini pasti miliknya. Jian Rufeng melambaikan tangannya dan berkata, semua tujuan Deicide kami adalah demi kebangkitan berbagai ras. Kami tidak membutuhkan hal-hal seperti dipromosikan berdasarkan senioritas. Jika segudang ras tidak menjadi kuat, jadi bagaimana bahkan jika kaisar ini memberikan posisi ini kepadanya? Kami masih hanya sekelompok babi dan domba yang dipelihara, tanpa martabat. Kepala instruktur yang saya bicarakan bukanlah Witchclut, tapi... Saat dia berkata, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ye Yuan dan perlahan berkata, dia berdengung. Seluruh aula utama meledak sekaligus. Apa? Membiarkan anak nakal yang masih basah di belakang telinganya menjadi instruktur kepala, menjaga semua pihak tetap terkendali. Apa? Lelucon macam apa ini? Bocah ini hanyalah kaisar langit-langit ketujuh. Kemampuan apa yang dia miliki untuk mengambil posisi kepala instruktur ini? Petik 2. Rahasia mendalam Lord, apakah Anda bercanda dengan kami? Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Menjadikan junior realem kaisar surgawi menjadi instruktur kepala, kualifikasi apa yang dia miliki? Posisi ini, bahkan jika mereka bergiliran satu persatu, itu juga bukan giliran Ye Yuan. Siapa di antara mereka yang tidak melakukan yang terbaik dengan hati-hati untuk Deicide, melewati api dan air? Tapi sekarang, seorang bocah yang muncul entah dari mana, dia tiba-tiba naik di atas kepala mereka. Bagaimana mereka bisa diyakinkan? Bahkan Witchclut juga melihat ke arah rahasia mendalam kaisar surgawi dengan kaget, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Pada saat ini, perasaan asam muncul di hatinya, tidak bisa dihilangkan. Antara dia dan rahasia mendalam bisa dikatakan sebagai persahabatan hidup dan mati. Tapi hari ini, dia merasa ditinggalkan.